Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya, Mas Agus ya. Kali ini saya akan membahas tentang over kredit. Ya, semua orang tahu lah over kredit itu seperti apa. Cuman kebanyakan mereka ada cara yang benar, ada yang nggak benar gitu loh. Ya, saya tegaskan lagi, tidak semua leasing bisa over kredit. Ya, tidak bisa over kredit secara resmi maksudnya. Nggak semua finance atau leasing. Jadi saran saya, pandai-pandailah memilah finance atau calon kreditur kita yang fasilitas kreditnya itu lengkap. Ada over kredit resmi, ada reschedule, ada diskon denda, ada pelunasan hutang khusus, ada ya yang penting banyak gitulah ya. Karena faktanya dari banyaknya finance, dari puluhan finance itu banyak juga yang nggak bisa oper resmi atau nggak mempunyai apa itu istilahnya, nggak mempunyai fasilitas yang seperti itu. Nggak semua finance ya, nggak semua finance itu yang membuat anda atau pihak debitur atau konsumen yang bingung harus gimana, sampai akhirnya dia merugi atau tidak mau rugi, sehingga akhirnya dia menjual lah barang jaminan tersebut, kan gitu kan, sehingga mereka terjerat kasus hukum pidana. Nah, jadi baiknya seperti apa coba? Over kredit itu, aku kasih contoh seperti ini ya. Ini kok contoh kasus aja lah, kita langsung ke contoh kasus. Ada mbak-mbak datanglah ke rumahku, Mas Agus, saya udah jalan, saya punya hutang di finance A, tenornya 5 tahun, udah jalan 2 tahun. Ini gimana Mas Agus? Kemarin aku udah datang ke pihak leasingnya, finance-nya, gak bisa dioper kredit, padahal udah ada pembeli nih, gak bisa oper resmi gitu loh maksudnya. Alasannya banyak, alasannya harus ini. Oke. Nah, terus enaknya gimana ini Mas Agus? Solusinya gimana? Nah, kalau dibalikin ke pihak leasing secara cuma-cuma, jelas kebanyakan debitur atau konsumen pasti ogah-ogahan atau nggak mau ya. Mungkin mereka nggak mau rugi banget lah intinya. Apalagi katakanlah angsurannya 3 juta ya. 3 juta dikali 2 tahun itu udah wow kan gitu. Ditambah lagi belum DP-nya kan. Jadi enaknya gimana gitu loh. Solusinya seperti apa? Ya, kalau pengen solusi itu wajib ke rumahku ya, wajib ke rumahku, jadi bisa ngobrol lebih jelas ya, karena ini kalau saya sebutin di sini nanti takutnya ada beberapa pihak yang ya menyinggung lah, istilahnya seperti itu. Jadi ya harus ke rumah saya atau by phone atau WA gitu, gak masalah. Nah, terus resiko bagaimana kalau misalkan kok itu mobil tidak bisa oper resmi tapi dijual di buku kredit di bawah tangan. Nah, ini banyak kasus mungkin banyak banget di seluruh Indonesia ini kasus yang oper kredit di bawah tangan ya, sehingga mereka bisa dikenakan pasal dan terjerat pidana kan gitu, kasus hukum. Bagian udah banyak. Nah, kembali lagi di chapter sebelumnya kan ada tentang fidusia, yaitu bisa dikaitkan lah ya, bisa belajar di situ lah ya. Nah, cuman yang jelas di sini over kredit itu sebenarnya memang harus hati-hati. Kalau memang kita nggak mampu, yaudah kita balikin ke pihak finance, itu lebih baik kalau pengen hidup nyaman. Tapi memang ada beberapa orang yang bisa membantu Anda buat balikin mobil ke pihak finance biar dapat cashback ya, biar dapat cashback. Walaupun sebenarnya cashback itu dari pihak finance itu nggak ada. Nah,
Banyak nih yang tanya ke saya seperti ini, Mas Agus, saya kemarin mau balikin mobil ke pihak leasing, ya toh. Tapi kok di sana dapat kembalian bisa, tapi harus mobilnya dilelang dulu. Betul, mobilnya dilelang dulu. Nah, tak kasih logika. Logika satu, tenor 5 tahun, udah jalan 2 tahun. Kira-kira tenor 3 tahun ini sama harga jual, anak pelunasan plus bunga itu bisa menutup hutangnya nggak? Tak pastikan kalau hanya 2 tahun nggak bisa nutup. Artinya mungkin nggak kalau udah jalan 2 tahun itu dapat cashback dari pihak finance? Ya, saya rasa kayak mustahil, nggak mungkin gitu loh. Jadi Anda semua kalau misalkan kok mau balik ke mobil ke pihak finance, angsuran di bawah 2 tahun dan minta berhayal buat dapetin apa itu namanya cashback, itu nggak mungkin, kemungkinannya kecil banget, susah banget ya. Walaupun ada misalkan kok udah jalan 3 tahun, nah kalau udah jalan 3 tahun ini mungkin masuk, mungkin ada, tapi prosesnya tetap mobil dilelang dari pihak finance, statusnya ditarik dulu, di inventory, masuk lelang. Habis masuk lelang, ya kalau memang pihak finance-nya baik, itu sisanya akan dibalikin ke pihak debitur. Sisanya. Tapi banyak faktanya itu sebagian kasus tuh ya ada, mungkin ada tapi jarang gitu loh. Kebanyakan kasus malah nggak dapat apa-apa. Ini udah fakta, ini udah nggak dapat apa-apa. Makanya banyak mobil-mobil yang sampai hilang itu kan karena memang dari pihak debitur nggak mau rugi. Nah, mungkin di wilayah panjenengan di wilayah anda, di daerah anda ada beberapa orang yang paham di dunia seperti seputar finance ini ya. Tapi sekali lagi jangan asal oper kredit di bawah tangan, karena urusannya 372, biar bagaimanapun mau datangin pihak manapun itu tetap salah ya, jadi jangan dilakukan. Nah, kembali lagi soal tadi, angsuran 2 tahun dibalikin ke leasing itu jelas gak ada cashbacknya. Jadi kalau misalnya dari pihak ini jangan sampai ketipu ya, ditarik iya gitu loh. Nah, saran terbaiknya ya memang kalau memang udah berat, kasihkan aja ke saudara, dalam arti yang benar-benar masih sedarah sama kita, yang bisa kita percaya, yang bisa kita beri amanah. Kalau sama saudara, insya Allah masih aman lah. Intinya masih di bawah kuasa kita lah, masih di bawah kuasaan kita. Beda kalau oper kredit, contoh kebanyakan orang tuh ngayal tuh Facebook ya, atau OLX diiklanin di Facebook atau OLX, oper kredit ini ya. Ternyata yang beli orang luar kota yang beli. Ya toh, ini banyak kasus ini, gak jauh-jauh dia. Kemarin itu temanku sendiri itu malah udah tahu punya teman kayak aku, harusnya paling nggak tanya lah kan gitu lah. Baru setelah kejadian dia baru tanya ke saya, baru datang ke rumahku ya. Sekarang mobilnya di Solo, begitu didatengin ke Solo ternyata tanya sama tetangganya, oh itu kemarin suami istri diciduk itu karena kasus penggelapan. Otomatis mobilnya hilang kan, mobilnya hilang. Dia akan bilang, aduh, akhirnya dia bingung. Nah sekarang dia dikejar-kejar pihak finance ya, udah dapat somasi 1 katanya. Ya untungnya sih udah jalan 2 tahun. Kalau udah jalan 2 tahun, insya Allah dari pihak finance pun ya masih punya hati lah ya, bahwasanya apalagi sebelumnya nggak pernah telat. Nah itu akan aku bahas di chapter lainnya. Ya yang jelas bahayanya oper kredit di bawah tangan yaitu jangan sampai kita oper kredit di bawah tangan melalui sosmed media, Facebook, sama itu, karena banyak oknum yang memanfaatkan media tersebut buat menjaring mangsa-mangsa. Jadi waspada ya. Itu kalau kalian datang ke kantor polisi itu ya, itu berkas kasus yudisia itu kalau pengen lihat tuh segini, nggak selesai-selesai, buahnya minta ampun. Itu dari pihak kepolisian, belum di pihak leasing finance-nya. Kalau pengen rak buku itu
satu ruangan full, itu tuh apa, WO itu maksudnya write off ya, aset perusahaan yang hilang ya, artinya WO itu ya write off aset perusahaan yang hilang. Itu udah banyak isi bilang itu ya. Tapi ada gue, suatu saat pasti ketemu itu mobil, suatu saat pasti ketemu, walaupun udah di luar kota, luar Jawa, kan ada yang namanya Matel. Mungkin kalau mobil udah masuk ke pemain, mungkin nopol udah diganti ya kan. Tapi kalau sebagian masih orang awam ya mungkin masih pakai nopol asli. Makanya itu pihak kepolisian kan harus banyak-banyak razia di jalan ya. Nah ini itulah bahayanya oper kredit di bawah tangan. Kalian akan dikejar kemanapun, Anda akan tetap disuruh bayar ya, disuruh bayar, suruh tanggung jawab. Nanti akan ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, peringatan 3, somasi 1, somasi 2 ya toh? Habis itu lanjut ke panggilan polisi 1, panggilan 2 ya, dan tidak memungkinkan kalau memang udah dilaporin polisi, dari pihak kepolisian atau penyidik pun akan datang ke rumah. Kalau udah panggilan kedua nggak hadir loh ya, itu akan datang ke rumah ya. Pengen tahu solusinya kalau setelah polisi datang ke rumah? Aduh ya, bisa telepon saya nggak apa-apa ya. Itu seputar dari saya tentang oper kredit, bahaya oper kredit. Jadi jangan sekali-sekali oper kredit di bawah tangan.